Karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan. Orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts. Dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul, kalau memang tidak betul. Karena kabar ini sangat meluas. Indonesia sekarang hampir-hampir tidak berdaya ya, dalam segi ekonomi sudah dikuasai oleh etnis Cina ya. Sejak zaman Orde Baru mereka sudah menguasai ekonomi, dan setelah reformasi ternyata semakin dahsyat penguasaan ekonomi itu. Kalau penguasaan ekonomi itu secara normal, secara jujur, secara elegan, kita masih baguslah, masih bisa menerima. Tapi kan kita semua tahu bahwa sejak zaman Belanda, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, ini kan usaha Cina sampai dengan sekarang ini, mereka itu dengan cara-cara licik. Ya. Banyak di antara mereka itu berkolusi, ya, suap menyuap, menguasai proyek-proyek besar, sehingga mereka eksis. Tanah saja kita lihat, 70% dikuasai oleh etnis Cina ini, pengusaha-pengusaha Cina ini, 70%. Jadi rakyat Indonesia itu tinggal menguasai sertifikat yang 30%. Secara kenyataan sebenarnya bangsa Indonesia sudah menumpang di negeri sendiri. Ya, kita lihat sebenarnya ya di Tanjung Balai misalnya, itu kan udah jelas etnis Cina juga. Keberatan dengan azan. Kan aneh ya, azan pakai speaker enggak boleh. Katanya telinganya peka, itu bahasa Tanjung Balai. Budek apa namanya, kekuatan itu suara kan. Padahal kan Tanjung Balai itu kota terpadat se-Indonesia. Memang penduduknya begitu, rapat-rapat rumah di sana. Kok keberatan ya? Kita saja ya bertahun-tahun ruko-ruko Cina di sana itu menghidupkan speaker suara walet. Tweet. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pakai speaker, pakai sound system. Bisa terdengar sampai 2 kilometer. Nggak ada yang protes orang Tanjung Balai. Nah begitu juga di Indragiri Hilir, di Bagan Siapi-Api, di kota-kota yang banyak orang Cina. Mereka bikin sarang walet di atas rumah mereka, terus pakai sound system suara walet berjam-jam setiap hari bertahun-tahun. Nggak ada yang protes, orang paham kok, orang Islam paham, oh mereka cari duit. Paham, bisa menahan perasaan. Nah, kemudian mereka bakar dupa, bakar hiu. Itu asapnya setiap hari ke kanan kiri rumah kita, bertahun-tahun, berpuluh tahun, pagi siang malam, kita sabar aja kok. Wajar, kita udah tahu, diberi Allah tahu, lakum dinukum waliyadin, kita nggak urusin agama orang lah. Nah, terus lonceng gereja itu jam 6 pagi, jam 6 sore, tong-tang, nggak ada yang bisa menyerap suaranya, sekuat-kuat suara lonceng itu. Kita tahan, sabar, ngerti bertahun-tahun. Kok giliran azan yang 2 menit aja mau diatur-atur, nggak boleh pakai speaker, terlalu kurang ajar ini. Cina-Cina Tanjung Balai ini, padahal kan selama ini mereka itu cuma 1-2% saja. Dengan tingkah lakunya yang begitu kita sabar. Begitu juga di Medan, ada 12 masjid yang sudah dirobohkan di Medan. Dan semuanya itu, kami orang Medan, bapak saya orang Medan, tahu betul bahwa di belakangnya itu adalah konglomerat, mafia Cina. Mulai dari masjid At-Thayyibah ya di Jalan Multatuli, kemudian Masjid Rodotul Islam di belakang Emerald Garden Hotel Jalan Putrijo, sampai jalan raya yang milik negara dipager, dirampas begitu. Dan setelah kita tumbangkan temboknya itu, baru wali kota bilang, oh kami nggak tahu kalau ada jalan negara diambil. Masa wali kota nggak tahu jalan negara diambil Cina? Akhirnya dapat sama kita. Kemudian Masjid Al-Ikhlas, Hubdam 2 Bukit Barisan itu katanya milik Hubdam, padahal masjid itu milik umat. Sebelum ada Hubdam di situ, itu sudah ada berdiri.
kemudian dibesarkan, kemudian Hubdam karena banyak di situ mereka jadi pengurusnya. Nah kemudian dijual, direslah. Hubdamnya pindah jauh ke Namus Rambi sana. Masjidnya dihancurin. Itu kita rebut kembali. Untung kasatnya waktu itu elegan orangnya, orang yang mengerti Pancasila, Edi Pramono. Kita terima kasih kepada Jenderal Edi Pramono. Itu masjid dikembalikan kepada kita. Tapi siapa di belakangnya semua orang tahu, itu mafia mana, mafia Cina juga. Nah, kemudian kavaleri itu kan di pinggir jalan Patimura, kemudian pindah ke Asam Kumbang. Nah masjidnya di situ, Masjid Sudirman itu hancur, hilang tanpa bekas. Dan ada 12 masjid yang semuanya itu di belakangnya ada mafia-mafia Cina juga. Prajurit-prajurit TNI itu punya Masjid Sabilillah di depan SMA Negeri 2 Medan. Saya sejak SMA sudah jadi khotib di situ, khotib Jumat di situ. Itu kan sudah lama mau diambil itu. Prajurit-prajurit TNI pensiunan itu mau dipindahkan. Nah, ujung-ujungnya nanti bukan diambil oleh TNI. Yang kita khawatir diambil oleh pengusaha-pengusaha Cina juga. Nah, Polonia dipindahkan ke Kuala Namu. Bekas airport Polonia itu akhirnya jadi rumah-rumah Cina juga. Nah, coba. Nah, saya khawatir nanti ini 260 hektar di Sarirejo, Karangsari, Karangrejo ini diambil. Nanti bukan diambil oleh TNI AU. Saya khawatir nanti diambil oleh pengusaha Cina juga. Jadi rumah-rumah Cina juga. Sementara masjid-masjid yang ada dihancurin, hilang tanpa bekas. Ini sudah menjadi tren dan kenyataan di Kota Medan. Mafia-mafia Cina ini menghancurkan masjid, berkolaborasi dengan pejabat-pejabat. Apalagi beberapa konglomerat Cina ini ada yang sudah masuk agama Kristen. Mereka itu mempergunakan seluruh harta kekayaannya itu untuk kristenisasi. Sunglap bikin seolah-olah ada lapangan olahraga, stadion olahraga padahal gereja. Ini kan rakyat lama-lama tahu juga. Kalau mau bikin gereja, taati aturan, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada SKB 2 Menteri, ditaati, sehingga tidak ada perasaan tidak enak, begitu. Nah ini yang kita khawatirkan, nanti rakyat nggak tahan, meledak, Cina-Cina dibunuhi. Nah saya nggak mau, karena saya anak Cina. Nanti anak saya dan saya jadi korban juga. Padahal kami bukan mafia. Ada jutaan orang Cina yang tidak mafia, nanti akan dibunuh juga. Nah ini kan tidak boleh. Jadi saya minta pemerintah, khususnya petinggi-petinggi negara ini, sudahlah bermain-main kolusi dengan Cina-Cina ini. Ya, kan Anda dipikulkan ke pundak Anda semua, tanggung jawab untuk membina rakyat Indonesia. Ya main yang bersih aja lah kan. Kalau duit nggak pernah cukup, 7 triliun pun duit nggak cukup. Kata Nabi 7 gunung emas pun nggak cukup. Diinjek-injek masuk dalam tanah, udah mati, disumpet mulutnya pakai tanah, baru berhenti nafsu itu. Nah ini yang saya khawatirkan. Di seluruh Indonesia sebenarnya sudah seperti ini. Udah seperti api dalam sekam. Orang semua udah tahu bahwa secara ekonomi, politik, sosial, budaya sudah diatur oleh orang-orang Cina ini. Kok begini sih nasib negeri ini? Dulu Bung Karno ya, Cina-Cina ini nggak boleh masuk kecamatan. Cina hanya boleh ada di kota saja, masuk kecamatan ditangkap. Terakhir keluar PP 10, Cina diusir. Kenapa? Karena udah keterlaluan. Bung Karno tahu bener, ini sangat berbahaya nih kalau dibebaskan Cina-Cina ini. Presiden Republik Indonesia Bung Karno pernah mengeluarkan PP 10, mengusir Cina-Cina dari Indonesia. Dari Aceh diusir, ditampung di Medan di kebun sayur. Kesengsaraan mereka zaman Soekarno itu harusnya mereka ingat. Nah, jangan sampai kalau pemerintah nggak mau mengeluarkan kebijaksanaan seperti Bung Karno, nanti rakyat yang bertindak. Ini yang saya khawatirkan.